Selamat siang. Pada hari ini kita akan bertemu kembali dalam rangka bimbingan proposal skripsi teologi 4B. Kiranya melalui proses pembimbingan pembelajaran ini memampukan mahasiswa untuk memahami cara menulis proposal semester depan. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, minggu yang lalu mungkin sudah kita terima surat dari Waket 1 yang menyatakan bahwa mahasiswa telah ditutup portal untuk perbaikan karena minggu ini sudah kita masuk pada pembelajaran ya, dan nama-nama yang ada dalam portal dosen dan absen itulah mahasiswa yang terdaftar di kelas. Di luar itu, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi masuk ke kelas. Itu pengumuman yang disampaikan oleh Waket 1 kemarin. Kita di ruang WAG, kita sebanyak 33 orang. Dikurang 1, berarti ada 32 orang. Nah, berarti kita seharusnya 32 orang itu harus tertulis di ruang di daftar dosen, di daftar mahasiswa. Nah, nanti akan saya lihat dulu, dicek dulu di daftar yang sudah mendaftar berapa orang yang mendaftar sesuai dengan portal dosen. Saya coba baca dulu yang tertulis di portal dosen ya. Lihat nama-nama kalian nanti. Kalau tidak ada nama kalian, berarti tidak masuk ke kelas saya. Yang pertama itu Andre Adi P. Stumpul. 2, Andre Win Felix Sinaga. 3, Bella Putri Tiffany Tapubolon. 4, Betsda Florentina. Kemudian Chandra Bastanta Stipu. Lalu Dirisma. Baru Dian Agape Napitu. Baru Emi Sunita Girsang. Evan Jonathan Sinaga. Philadelphia
Eka Suranta Ginting, Gideon Mainal Jai, Gloria Margaret Saragi, Ike Regina Surbakti, Imaniar Stinjak, Jessica Minggolan, Johannes Semalango, Melin Tiolenta Pitauli Manalu, Melisda Novelita Napitu, Meli Doria Purba, Neni Remiati Bru Trigan, Nila Efrata Bru Trigan, Resti Dewiria Siagian, Reksi Anda Mainaki Sidabalo, Rocky Lewis Sumurung Sidalahi, Suryani Deborah Damanik, Tresia Novalina Tambunan, Firma Fitriani Sihaan, Widya Helena Purba, dan Yosua Aries Nadia. Apakah ada dari antara kita yang tidak disebut namanya pada daftar absensi itu? Atau semua sudah hadir? Oke, jadi kita 29 orang yang hadir sekarang, berarti kurang 1 orang lagi. Seharusnya 30 orang kan? Ini kita masih hadir 29. Tidak apa-apa, kita tunggu sampai 10 menit nanti. Dan ketika kita sudah 10 menit, kita absen lagi. Maka ketika beliau tidak hadir, maka dianggap tidak hadir. Nah, ya. Oke, sambil menunggu, tolong dibuka dulu kameranya supaya saya lihat apakah kita hadir pada saat ini. Karena mereka yang hadir tanpa pakaian resmi akan saya remove dari ruang Zoom. Oke, silakan dibuka kamera masing-masing. Gloria, Evan, silakan dibuka kameranya. Gloria Margaret, apakah bisa? Oke. Oke, baik. Semua di halaman 1 sudah. Halaman berikutnya, Rocky. Sidalahi, silakan buka kamera. Sama Jessica Nenggolan. Silakan buka kameranya. Rocky dan Jessica. Rocky, silakan Rocky. Tinggal Rocky sekarang. Silakan buka kameranya. Halo Rocky, apakah sudah tersambung dengan kami? Oke, tampaknya Rocky tidak bisa buka kamera ya. Oke, silakan Ketua Komti memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Silakan Komti memilih salah satu dari antara kita berdoa pembukaan. Atau siapa yang bersedia berdoa? Ada yang bersedia berdoa? Ya, kami persilakan kepada saudara kami Meli Doria Purba, Pak. Oke, silakan Purba. Terima kasih. Sebelum kita memulai perkuliahan virtual kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam takhta kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat, cinta kasih, karunia yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada.
Biarlah Tuhan selalu menyertai kami senantiasa selalu Tuhan, dan sebentar kami akan memulai perkuliahan virtual kami Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati Bapak dosen kami Bapak dimanapun beliau berada, berkati hati dan juga pemikiran kami Tuhan, agar kami benar-benar fokus untuk kami boleh mengikuti pembelajaran ini Bapak, dan Engkau yang berkati Bapak dosen kami Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi beliau dan perlindungan-Mu senantiasa bagi beliau dan juga keluarganya. Ini doa kami tidak sempurna Tuhan Yesus, biarkan Engkau yang selalu menyempurnakannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus memberkati dan juga mendengarkan doa kami. Kami mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Amin. Oke, makasih buat Nelly. Ya, sore ini atau siang ini kita akan membahas tema berkaitan dengan pengertian, kemudian jenis-jenis dari karya ilmiah dan karakteristiknya apa. Nah, mengapa ini saya pilih kembali untuk kita? Hanya sekedar menyegarkan kita dari apa yang telah kita pelajari dulu. Nah, mungkin sudah kalian pelajari itu dulu di pembimbing penulisan karya ilmiah, kemudian MPS, MPT itu sudah dipelajari. Tapi kita coba refresh supaya nanti kalian bisa memahami bagaimana sebenarnya penulisan karya ilmiah itu. Sehingga nanti dari satu semester ini kita tidak meraba-raba lagi karena kita sudah di refresh ulang ya. Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ini pertemuan yang keempat ya. Oke. Saya akan share screen. Sebentar ya. Tempatnya belum terbuka ini. Oke, sudah. Ya. Ini ya. Pengertian dan karakteristik dari penulisan karya ilmiah. Nah, apa itu karya ilmiah? Nah, mungkin kita sudah mempelajari dulu apa itu karya ilmiah. Tapi karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang isinya hendak memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Suatu pembahasan secara ilmiah. Jadi dia karya tulis ya. Siapa yang melakukannya? Ya seorang penulis atau peneliti. Nah, karya ilmiah itu secara khusus ditulis untuk mencari jawaban dari suatu hal yang membuktikan kebenaran. Nah, apakah suara saya kedengaran semua? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Katanya ini ada macet-macet suara saya. Kedengaran, Pak, kedengaran. Kedengaran ya? Oke. Ya, jadi dia merupakan suatu upaya mencari suatu jawaban mengenai suatu hal untuk membuktikan kebenaran tentang suatu yang terdapat dalam objek tulisan. Jadi kita menulis skripsi, tentu di situ ada sesuatu hal yang hendak kalian jawab, pertanyaan penelitian. Dan pertanyaan penelitian itu harus kalian jawab dan mencari kebenaran dan dibuktikan secara ilmiah. Itulah karya ilmiah. Maka sebuah karya ilmiah itu haruslah mengandung
pembahasan yang aktual atau yang terkini, yang baru. Jadi jangan membahas sesuatu yang usang, tetapi bahaslah sesuatu yang baru. Itu sebab saya menyarankan sebenarnya mahasiswa itu mulai menggali judul skripsi itu dari CP. Karena ketika mahasiswa masuk ke lapangan, melihat fakta lapangan selama 3 bulan atau 6 bulan, itu sudah ada ide-ide yang mau dikembangkan menjadi sebuah skripsi. Karena dia sudah melihat lapangan. Dan penelitiannya itu menjadi sebuah karya yang akan ditingkatkan menjadi sebuah skripsi. Nah, mahasiswa bimbingan saya dalam CP itu saya suruh membuat karya ilmiah. Tidak hanya membuat laporan CP. Dan laporan itulah kemungkinan besar bisa ditingkatkan menjadi sebuah karya ilmiah, skripsi. Tentu itu aktual, tentu itu baru, karena belum ada orang yang menulis tentang itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu apakah saya bisa menulis dengan judul yang sama? Boleh-boleh saja. Tetapi ingat, kalau masih membahas judul yang sama, maka judul itu harus merupakan upaya pengembangan dari suatu tema terdahulu yang disebut dengan penelitian lanjutan. Nah ini, jadi dia merupakan lanjutan dari sebuah penelitian. Nah contoh misalnya, ini ada buku. Judulnya ini kan dari Gereja Sending ke GKPA. Nah ini ditulis sampai pada tahun 1995. Ini ditulis. Berarti GKPA kan masih dicatat di buku ini sampai data 1995. Contoh. Lalu saya misalnya membuat judul yang sama dari Sending ke GKPA. Tetapi saya buat tahunnya 1975 sampai 2021. Itu berarti ada upaya pengembangan. Sehingga data tentang GKPA itu terupdate. Bukan lagi hanya data tahun 95, tapi dia datanya sudah sampai 2021. Itu contoh. Jadi kalau kalian misalnya nanti membuat penelitian, judulnya sama, tetapi harus ada kelihatan dari judul itu upaya pengembangan. Sehingga ada kelanjutan penelitian. Tapi kalau sama semua tidak ada upaya pengembangan, itu nanti hati-hati kita menjadi duplikasi atau penjiplakan karya ilmiah orang lain. Nah itu ya, jadi usahakanlah dia menjadi aktual yang terbaru. Itu lebih mantap, originalitasnya tinggi, tingkat keasliannya tinggi. Nah itu ya. Karya ilmiah berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis metodis dan menyajikan fakta umum serta ditulis metodologis oleh penulisan karya ilmiah yang benar. Nah, karya ilmiah itu ditulis dengan bahasa yang konkret, yang faktual, yang nyata, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, tidak kata-katanya yang kocak ya, tapi teknis.
didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini karya ilmiah. Nah, untuk memahami apa itu karya ilmiah itu, kita akan melihat alur pikir ilmiah itu bagaimana. Nanti supaya skripsi kalian itu punya alur pikir, punya sistematika berpikir yang runut. Kita akan melihat bahwa setiap karya ilmiah itu harus dimulai dari informasi. Kita harus mengumpul banyak informasi. Dengan ada informasi itu, data, misalnya buku, paper, dengan adanya artikel, adanya jurnal, adanya makalah, kita memahami banyak hal tentang sesuatu topik, informasi yang banyak sekali. Misalnya kalau kalian ada tertarik misalnya membahas soal dogmatika gereja. Nah, misalnya ini contoh ya. Ada sebuah ajaran gereja yang baru yang bisa kalian tulis. Nah, apalah misalnya fenomena di masyarakat yang perlu dibenturkan dengan dogmatika. Misalnya contoh apa namanya ini, cloning lah, kita ambil contoh cloning. Ini kan dulu banyak dibahas orang soal cloning. Nah, kalian kumpulkan dulu apa itu cloning, data-data tentang cloning. Sudah berapa orang di cloning di dunia ini? Apakah ada cloning orang Batak? Apakah ada cloning orang Kristen di Indonesia? Apakah ada ditemukan, dicari semua informasi. Lalu setelah kita mengumpulkan banyak informasi, tingkatkanlah itu menjadi sebuah gagasan. Apa itu sebuah gagasan? Maaf Pak, suara Bapak tidak jelas Pak. Ngadet Pak. Halo, apakah masih ngadat? Jelas ya, jelas. Jelas sudah Pak. Jelas ya. Oke. Nah, jadi saya ambil contoh tadi cloning. Kalau kita mengambil dogmatika major kita ya, mayor penelitian kita, skripsi kita nanti. Lalu kumpulkanlah buku-buku, informasi, fakta berkaitan dengan cloning. Misalnya berapa orang di cloning di seluruh dunia sekarang. Di Indonesia, di gereja Batak, orang Kristen berapa orang yang sudah cloning? Apakah ada orang cloning yang kalian kenal? Lalu apa karya orang yang sudah di cloning? Apakah mereka bisa hidup normal dan sebagainya? Itu dicari fakta. Lalu dari fakta itu, dari informasi itu ditingkatkan menjadi gagasan. Gagasan ini kan berarti mulai penelitian, pertanyaannya. Dia mulai mempertanyakan cloning itu. Mengapa manusia di cloning? Contoh, itu pertanyaan penelitiannya. Mengapa manusia di cloning? Bagaimana pandangan iman Kristen tentang cloning? Itu gagasan. Banyak itu nanti gagasan. Terlampau banyak pertanyaan nanti, maka kita kan akan mengkajinya lebih dalam. Tapi biasanya tiga saja pertanyaannya. Kalau sudah ada gagasan, sudah ada pokok masalah, itu namanya rumusan masalah, maka dia ditingkatkan menjadi sebuah kajian. Mulailah penelitian. Mulailah kita menentukan apa yang harus kita gunakan. Metodologi apa yang harus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Dikajilah. Kalau dia kualitatif, berarti kita mewawancarai banyak orang. Apakah cloning itu diterima kekristenan? Apa itu cloning menurut Kristen? Lalu bagaimana cloning itu diterima oleh masyarakat? Lalu apakah ada cloning yang sudah hidup yang pernah kita lihat? Nah, itu kajian-kajian. Lalu bagaimana perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari? Dikajilah.
masuk analisa. Setelah itu barulah hasil penelitian. Jadi dari informasi, ada gagasan, ada ide-ide, lalu masuk pada kajian, analisa, lalu hasilnya kita buat dari penelitian itu. Lalu dari hasil itu akan terjadi nanti sebuah informasi baru. Akan ada informasi. Informasi baru. Karena di sini tadi ada informasi awal yang kita terima, cloning itu adalah sebuah upaya manusia menduplikasi manusia. Lalu setelah hasil penelitian, ternyata cloning itu adalah bla 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 bla. Jadi ada sebuah informasi baru yang ditemukan oleh hasil penelitian itu sendiri. Inilah proses penelitian ilmiah. Dari informasi, fakta di lapangan, ada gagasan, ada kajian, hasil penelitian. Lalu hasil penelitian itu adalah informasi baru. Ternyata cloning itu tidak hanya sebatas menduplikasi manusia, tetapi cloning itu adalah menjaga sebuah keutuhan kualitas manusia supaya tidak menjadi hilang, tetapi kualitas manusia itu bertumbuh, dikembangkan melalui cara cloning. Jadi ada pemahaman baru, ada informasi baru yang berkaitan dengan cloning. Itu contoh. Sehingga nanti itulah alur berpikir karya ilmiah. Ini terserah apa nanti judul skripsi kalian. Tapi alur pikirnya harus seperti ini. Dimulai dari informasi. Makanya saya bilang, orang yang sudah siap menyusun skripsi itu ialah orang yang sudah mengumpulkan banyak informasi. Mengumpulkan banyak buku. Jadi kalau semester depan kalian menulis proposal skripsi, sekarang mulai kumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan skripsi. Tapi kalau semester depan baru kumpul buku-buku atau informasi yang berkaitan dengan skripsimu, ya kemungkinan besar tidak layak nanti skripsimu untuk diterima, kan? Nah ini. Jadi ini yang harus kalian temukan. Alur berpikir daripada penulisan karya ilmiah itu. Jadi kalau itu sudah jelas bagi kalian, bagaimana sebenarnya alur berpikir karya ilmiah itu, maka kalian mulai memahami apa sebenarnya itu karya ilmiah. Berdasarkan gambar tadi, maka kita akan melihat bahwa karya tulis itu merupakan suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan atau gagasan. Jadi suatu permasalahan itu yang dikaji. Jadi jangan banyak. Satu saja. Karena ingat bahwa skripsi ini hanyalah latihan bagi kalian untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kalian sudah mampu menyelesaikan sebuah masalah secara ilmiah, maka kalian sudah layak diberi gelar sarjana. Hanya satu loh. Satu, kalian bisa mampu menyelesaikan masalah secara metodologis, secara ilmiah, maka layaklah kalian diberi gelar sarjana. Karena sarjana itu adalah orang yang berpikir metodologis, sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena nanti kalau sudah pendeta, kalian akan berjumpa dengan banyak masalah. Ada masalah dari jemaat, masalah dari teman pelayan, masalah dari keluarga, masalah dari masyarakat, masalah dari lingkungan dan sebagainya. Ada ribuan bahkan jutaan masalah yang harus kalian hadapi. Lalu bagaimana kalian menghadapi, menyelesaikan masalah itu? Maka disitulah perlu penyelesaian secara ilmiah. Menyelesaikan secara ilmiah itulah yang kita selesaikan dalam proposal kita
dalam skripsi kita. Nah itu, jadi kita ambil contoh. Nanti kalau kalian misalnya menjumpai seorang janda, ya seorang janda, datang dia konsultasi atau konseling lah ke rumah kalian. Lalu dalam konsultasi itu mulailah dia cerita bagaimana anak-anaknya hanya menggerogoti harta warisan almarhum bapaknya. Bagaimana anak-anaknya tidak peduli dengan dia. Mereka hanya butuh uangnya saja. Dia ini curhat. Lalu sebagai pendeta kalian akan menyelesaikan masalah itu. Dengan cara apa? Dengan cara ilmiah. Maka mulailah dengar informasi. Kumpulkanlah informasi tentang ibu itu. Korek. Sambil ngomong-ngomong, korek informasi. Lalu setelah banyak informasi, setelah banyak data, mulailah munculkan gagasan-gagasan, ide-ide seputar persoalan ibu itu. Mulailah dalam pikiran kalian bertanya, mengapa anak-anak inang ini, ibu ini, hanya berpikir uang? Mengapa mereka tidak pernah memperhatikan ibunya yang sudah janda? Kembangkan terus ide sambil ngomong. Ada gegas, tapi sambil cari jawaban. Lalu nanti masuklah kepada penelitian. Bagaimana cara mengatasi persoalan ibu ini? Apa yang harus kita lakukan? Analisa datanya. Tanyalah anaknya, bagaimana rupanya anaknya? Anak-anak ibu, apakah berpendidikan? Semua hanya tamat SMA, contoh. Oh, berarti anak-anak ini karena tamat SMA, cara berpikirnya tidak begitu dalam. Atau misalnya anaknya, semua anak-anakku sudah sarjana. Loh, kok sudah sarjana anaknya cara berpikirnya seperti ini? Itu kan cara penyelesaian. Kalian sebagai orang yang sudah berpikir sistematis, metodis. Lalu akhirnya nanti punya kesimpulan. Kalian sudah punya solusi. Lalu mulailah kalian berbicara setelah ibu itu berbicara. Menyampaikan ide, pemikiran-pemikirannya, pergumulannya. Mulailah kalian berkata, ibu yang baik, saya telah mendengar keluhanmu. Saya telah menganalisa semua pembicaraan kita. Maka sebenarnya persoalannya bukan pada inang, tapi pada anak inang. Atau sebenarnya persoalannya bukan pada anak inang, tapi inang yang terlampau khawatir, curiga kepada anak-anak, berpikir negatif. Itu. Jadi kita sebagai seorang akademisi hendak memberi penyelesaian kepada persoalan seorang ibu yang anak-anaknya selalu menggerogoti kekayaannya. Padahal itu perasaannya, faktanya tidak. Atau memang faktanya anak-anaknya menggerogoti karena mereka hanya butuh harta, tidak perlu memikirkan ibunya yang sudah janda. Ini contoh mengapa mahasiswa itu diberi tugas menyelesaikan skripsi. Karena skripsi ini adalah latihan. Apakah kalian mampu nanti secara sekolah menyelesaikan masalah di tengah-tengah pergumulan jemaat, masyarakat, keluarga. Membahas suatu gagasan. Nah, pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan informasi. Itu tadi makanya tadi korek-koreklah informasi. Selidikilah, amati, kumpulkan data-data. Lalu buatlah suatu kajian secara ilmiah. Menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Untuk apa? Mencari tahu jawaban ilmiah. Mencari tahu jawaban yang ilmiah atau yang baiklah kepada ibu janda itu misalnya. Atau yang relevan terhadap persoalan yang diteliti. Apa itu persoalan yang diteliti? Seorang janda yang datang curhat ke kita. Nah, itu contoh. Nah, menurut Broto Wijoyo,
karangan ilmiah itu adalah pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Karya ilmiah itu dapat juga berarti tulisan yang didasari atas hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Itu menurut Broto Wijolo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Itulah karya ilmiah. Sampai di sini dulu, kira-kira pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Atau cukup jelas? Saya, Pak. Silakan. Tadi ada Bapak bilang bisa sama judulnya, tetapi kita harus melakukan pengembangan. Bila hal tersebut terjadi, apakah kita dapat, apakah judul yang terdahulu dari kita bisa menjadi referensi bagi kita untuk menulis sebuah karya ilmiah, begitu Pak? Nah, jadi kalau dia pengembangan, maka karya yang sebelumnya dia hanyalah menjadi rujukan yang sifatnya tindak lanjut ya. Jadi bukan itu lagi dasar kita membuat data. Data dia itu kan sudah selesai dikerjakan. Seperti saya katakan tadi, data GKPI tadi misalnya sampai 1995. Jadi data kita yang baru ialah hasil 1995 sampai 2021. Tapi kalau masih kita gunakan data 90-an, data 1975, masukkan ke skripsi kita, berarti kita masih menggunakan data dia. Berarti tidak update. Berarti bukan pengembangan. Berarti kita duplikasi. Jadi harus ada pengembangan datanya, sumbernya itu bukan yang lama lagi, yang baru. Maka tadi ada masa periodiknya. Tahun berapa kita teliti. Orang meneliti sampai tahun berapa. Lalu kita meneliti tahun berapa. Ada sesuatu yang baru. Tapi kalau masih kita gunakan data dia, itu namanya duplikasi atau plagiarisme. Plagiat, mengcopy paste data-data yang sudah dilakukan oleh teman. Begitu ya. Oke, ada lagi. Ya, kalau tidak ada, supaya kita masuk pada karakteristik perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Apa perbedaannya? Karya tulis ilmiah itu ditulis berbasis ilmu pengetahuan. Jadi basisnya itu ilmu pengetahuan. Berarti terbukti, punya data, dianalisa, diteliti, dan ada hasil. Artinya penulisan karangan ilmiah itu menuruti sejumlah metodologi penulisan yang telah ditentukan. Ada pakemnya, ada SOP-nya, ada tahapan yang harus dilakukan. Itu karya ilmiah. Sementara karya tulis non-ilmiah mengungkapkan tentang pengalaman atau pengetahuan penulis yang bersifat fiktif dan subjektif. Jadi dia halusinasi ya, menghayal dia atau menghayal. Nah itu bedanya.
Jadi dia biasanya kalau non ilmiah itu berjenis puisi, ada jenis novel, roman, drama, dan macam-macam cerpen. Kalau ini semua nggak perlu ini berbasis ini pengetahuan. Tidak perlu apa latar belakang masalah. Tidak perlu apa manfaat penulisan, tujuan penulisan. Tidak perlu sistematika penulisan. Yang penting ceritanya menarik. Bisa membuat anak-anak tidur. Itu. Jadi non ilmiah itu kan dia bisa puisi. Misalnya, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Nah, itu kan puisi-puisi pemuda kan menggoda wanita. Kaulah bulanku katanya, emang dia cantik dari jauh. Tapi setelah dekat apanya jelek. Hati-hati ya. Kalau kita berpuisi kepada pacar kita, kaulah bulanku, berarti kita itu jelek loh. Karena kita hanya dipandangnya cantik ketika jauh. Ternyata setelah dekat, jeleknya kau, kira-kira begitu kan. Jadi hati-hati kalau berpuisi ini. Sama seperti bulan, kan kalau kita lihat dari langit ke bulan, wah cantik kali bulan ini memberikan cahaya katanya. Tapi setelah sampai di bulan, waduh, jelek sekali. Sama dengan skripsi, baca skripsi itu judulnya menarik dia. Wah, kayak skripsi itu bagus sekali skripsi ini. Gitu. Baru mulailah kita baca. Wih, gini ya kok bisa begini skripsi. Mulailah mengerjit gitu. Wah, gimana ini? Nah, itu namanya seperti bulan ya. Skripsi seperti bulan. Tampilannya bagus, judulnya bagus, tapi isinya enggak bagus. Maunya skripsi itu bagus, tampilannya, isi dan tampilannya bagus, orang senang membacanya. Wah, kalau itu aduhai lah itu. Itulah yang harus kalian lahirkan. Jadi jangan membuat skripsi yang tampaknya bagus, judulnya bagus, tapi isinya tidak bagus. Nah, itu. Jadi misalnya isinya tadi sejarah IKPA dari tahun 1995 sampai 2021. Itulah judul skripsinya. Orang, karena ini sudah ada, berarti kita mau cari tahu lah yang terbaru dari 1995-2021. Ternyata dia tulisannya itu diulas lagi pada tahun 1940, tahun 1971, tahun 1975. Ya, itu bukan skripsi baru lagi. Lebih baik baca ini. Karena sudah ada di sini semua. Ngapain lagi diulasnya di skripsi itu? Itu namanya tidak sesuai. Tapi kalau misalnya dia uraikan dari yang terbaru dari 1995, sampungannya, itu sama seperti kita baca cerpen kan, ada cerita pendek, ada cerita cerbung, cerita bersambung. Kita menikmati berepisode-episode. Nah itu. Jadi kalau kita membaca itu harus jelas-jelas. Apakah kita itu berbasis ilmu pengetahuan berarti dia ilmiah, atau berbasis non ilmiah atau fiktif. Kita bukan fiktif. Dalam menulis skripsi itu, kita itu adalah ilmiah. Nah, kalau menulis ilmiah, berarti bukan halu, bukan khayalan. Nah, kita juga melihat bagaimana gambaran secara diagram tentang karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Fiksi itu adalah khayalan tadi. Fiktif ya, bisa dalam bentuk prosa, dalam bentuk puisi, dalam bentuk naskah drama, itu fiksi. Ini tidak akan kita kerjakan di CD, karena yang kita kerjakan ialah karya ilmiah yang faktual, bukan fiksi. Nah, apa itu yang faktual? Itu terdiri dari dua, ilmiah dan non ilmiah. Yang ilmiah itu makalah, lalu skripsi, ada tesis, dan ada disertasi. Dan bagian yang kedua dari ilmiah ialah buku populer. Buku populer itu bisa buku-buku lain.
di luar skripsi, tesis, dan disertasi. Atau bisa saja skripsi itu kita populerkan, kita cetak buku, bisa. Atau tesis kita, disertasi kita cetak jadi buku, jadi populer, bisa. Jadi populer itu ialah buku yang diterbitkan secara umum. Jadi buku baca umum. Nah, itu ilmiah. Dan kita nanti akan mengerjakan ilmiah skripsi. Dan ada juga non ilmiah, tapi juga harus kita kerjakan secara sistematis. Misalnya laporan. Nanti kalian akan buat laporan pendeta rasot, laporan klasis, laporan preses, laporan pucuk pimpinan, laporan munramen. Itu non ilmiah. Tapi harus fakta, itu fakta semua. Sama seperti kalian buat laporan CP. Itu kan fakta semua. Kalau fakta semua, tapi kadang-kadang kan tidak fakta semua. Kadang-kadang dikarang-karangnya. Nah, laporan berita, kemudian resensi, biografi, baru kritik dan esai. Itulah bagian dari karya non ilmiah. Itulah diagramnya. Dan yang kita kerjakan bukan bagian yang di atas tadi fiktif, yang kita kerjakan adalah bagian prosa, khususnya untuk menulis skripsi. Ini yang harus kita kerjakan semester depan. Dan semester ini kita membimbing kalian untuk menulisnya. Sampai di sini, roh pertanyaan kira-kira. Cukup jelas? Sambil apa ya? Sambil minum ya. Jelas Pak, jelas. Cukup jelas Pak. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, apa karakteristik dari karya ilmiah? Sebuah karya ilmiah itu harus memiliki keobjektifan. Dia objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif berarti karya ilmiah itu tampak ada fakta dan data yang disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi fakta yang dia pegang sekarang, itulah informasi terbaru, itu disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Nah, ini sini sering terjadi mahasiswa memang jatuh pada manipulasi data. Apalagi dia kalau memilih metodologi penelitian kuantitatif yang menyebar angket atau menyebar kuesioner. Dia sebar 3 bulan, tidak ada orang yang mengembalikan angket. Karena salah dia menyebar, cara menyebarnya. Lalu waktu sudah habis, mulai kepepet, mulai dia mengisi sendiri angket itu. Digantinya pulpennya seperti ini kan. Pulpen warna biru, dia sendiri. Oh, baru habis itu warna hitam, itu sendiri. Habis itu dia cari ganti lagi pulpen. Warnanya hitam, tapi ada yang 5, ada yang 1 apanya, besar tulisannya. Padahal dia sendiri yang menulis. Atau dia pakai orang lain. Panggil adik tingkat, teman-teman, diisinya. Karang-karang. Dia buat pertanyaan, dia mengisi sendiri. Itu palsu. Hati-hati. Kalau ada mahasiswa yang seperti itu, ingatlah, nanti pun di lapangan kalian itu penipu-penipu semua. Pendeta penipu, pendeta yang merekayasa. Laporan-laporan pun nanti direkayasa itu. Buat laporan tahunan pendeta katanya, dibuatnya tapi direkayasa. Karang-karangnya. Melakukan A, B, C, D, padahal tidak ada dilakukannya. Jangankan laporan administrasi direkayasa, laporan keuangan pun direkayasa. Menilik di sana sini. Pertanyaan misalnya dapat uang 250.000 yang disetor ke bendahara 150.000.
Apa ini? Ya memang begitu. Itu persembahan tadi malam katanya. Karena pendeta kan nggak mungkin dia apa kan dipersoalkan kan. Gitu, pengeluaran begitu. Tambah-tambah. Pemasukan dikurang-kurangi, pengeluaran tambah-tambah. Itu penipu-penipu. Dan banyak kasus-kasus seperti itu. Biasanya itu karena sudah dimulai dari kampus itu. Karena bagi dia kan mata Tuhan tidak ada. Padahal selalu diberi mata Tuhan, saya melihat apa yang kau lakukan. Ingat kan, Tuhan melihat. Atau hati-hati gunakan tanganmu. Wah, kepada sekolah minggu diajarkannya itu. Tapi ketika dia membuat tipu-tipuan hasil angket, kayak tidak ada Tuhan kan. Nggak ada di sini Tuhan kok, lihatnya ruangannya gini, nggak ada. Udah diisinya gitu. Itu tipu-tipu namanya itu. Skripsi tipu-tipu. Jadi janganlah ada kalian bermental seperti itu semester depan. Kalau menulis. Itu bukan karakteristik karya ilmiah yang bagus. Kasihan nanti saudara di lapangan. Ketika datang masalah yang sungguh-sungguh, kalian tidak mampu menyelesaikannya. Ini yang kalian tulis ini kan masalah ecek-ecek itu kan. Karena latihan-latihannya itu. Kalian anggap pertanyaan masalah seperti itu. Masalah sesungguhnya nanti kalian akan hadapi di jemaah. Skripsi itu hanya latihan. Itu. Jadi ingatlah karakteristik dari karya ilmiah itu adalah objektif. Yang kedua ialah netral. Jangan memihak pada kepentingan tertentu atau kepentingan institusi, kelompok maupun kepentingan pribadi. Jadi skripsi itu harus netral. Jangan ada kata di sana mengajak, membujuk, atau memengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia harus netral. Jangan berkhotbah dalam skripsi. Karena ada banyak orang berkhotbah di skripsi. Misalnya contoh seperti ini. Ini pekerjaan kakak tingkat kalian ini, abang tingkat kalian sebelum sekarang. Dibuat gini, Yohanes, lalu lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebagai orang percaya, menyelesaikan amanat agung, ini adalah misi yang harus dijalankan. Wah, ini kan mengajak ini. Ini khotbah. Makanya saya coret. Tidak boleh digunakan ini. Jadi kita harus membuat pernyataan, bukan ajakan. Misalnya dalam Yohanes 4:35 dikatakan bahwa ladang sudah menguning dan sudah layak untuk dituai. Gereja sebagai penuai harus mengutus tenaga-tenaga untuk melakukan tuaian itu. Nah, itu kalimat parafrase. Jadi bukan seperti ini. Jangan mulai alinea dengan sebuah nas kitab suci. Jangan mulai alinea skripsi dengan nas kitab suci. Karena kalian bukan sedang berkhotbah. Kalian sedang menulis karya ilmiah. Itu harus dihindari. Jadi jangan menulis mengajak orang atau memberikan pengaruh atau pengertian sehingga orang mengikuti kita. Tidak boleh. Atau mengikuti instansi tertentu. Itu menyalahi aturan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ialah sistematis. Ini karakteristik. Termasuk ciri-ciri ini, ciri-ciri
Jadi harus sistematik. Jadi dalam sistematikanya itu nanti sudah jelas pembahasannya, ada pengelompokan dari segi pola urutan, klasifikasi, data, atau kausalitas. Kasus-kasusnya apa? Kasus gender, kasus LGBT, atau kasus diakonia, koinonia, dan sebagainya. Dia ada sistematikanya. Jadi jangan digabung semua dalam sebuah ruangan untuk mengerjakan semua hal. Mungkin bisa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah logis. Jadi kategori karya ilmiah itu dikatakan logis jika dia dapat dilihat dari segi pola nalar yang digunakannya. Pola nalar itu induktif atau deduktif. Nah, apa yang dimaksud dengan induktif dan deduktif? Ini mungkin yang sering kurang dipahami oleh mahasiswa. Sehingga ketika mereka melakukan penelitian, mereka tidak mampu membedakan mana deduktif dan induktif. Sehingga mereka gagal mendapatkan informasi dari lapangan. Misalnya, nanti kalau kalian misalnya pilih yang kualitatif. Jikalau kualitatif berarti kan wawancara. Wawancara yang mendalam. Lalu kalian harus menggunakan metodenya induktif. Memasukkan informasi. Supaya terjadi transformasi, lalu saat itu kalian bisa mewawancarai. Ini misalnya wawancara lah kalian. Judul kalian tadi sejarah GKPA 1995 sampai 2021. Lalu pergilah kalian ke warga jemaat GKPA atau ke pendeta GKPA atau kepada biru-biru di GKPA. Lalu kalian bangga dengan membawa secarik kertas surat penelitian. Lalu sampai di kantor itu kan, atau di ruangan bapak itu, atau di mana pun di rumahnya. Bapak, Ibu, Mamang, Inang, saya ini mahasiswa STT, sedang menyusun skripsi. Judulnya sejarah GKPA 1995 sampai sekarang. Begini, menurut Bapak bagaimana perkembangan kerja ini? Silakan. Ya, terkejutlah kawan itu. Karena dia nggak tahu apa itu GKPA. Bagaimana GKPA itu? Dan apa yang terjadi selama ini? Nggak tahu dia. Tapi tiba-tiba kita datang langsung mewawancarai dia. Seolah-olah kita anggap dia tahu semuanya. Lalu dia kata, udahlah pulang aja kau. Besoklah kau datang. Kan? Udah rugi kan? Besoknya datang. Diulangi seperti yang sama. Belum baca aku. Enggak ada, aku tanya pendetaku pula. Besoklah. Aku cari informasi. Katanya. Gagal. Lalu datang lagi ketiga kali. Enggak di situ. Berkali-kali salah. Datang tidak ada dapat informasi. Karena apa? Karena kita salah, tidak menggunakan metode induksi tadi. Jadi kalau kalian pakai metode induksi, kalian misalnya sudah bawa surat pengantar dari kampus, lalu kalian bawa misalnya goreng harga 5.000, sore-sore datang kan? Habis sore, halo, selamat pagi Bu, selamat sore Pak, Bu. Oh siapa? Saya si ini, si Ramli. Oh ini ada sedikit oleh-oleh. Wah bawa goreng, berarti bikin kopi ya? Wah mantap kan, ada kopi, ada goreng. Sambil duduk. Mulailah perbincangan. Saya adalah Ramli dari STT Amsterdam Medan, sedang menulis skripsi tentang sejarah GKPA dari 1995 sampai 2021, menginangkan warga jemaat GKPA. Dulu saya sudah pernah baca buku dari Sending GKPA yang dikarang oleh J.U. Schreger, telah menjelaskan sejarah GKPA dari tahun 1800 sekian sampai 1995. Dalam buku itu bla 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 diterangkan bahwa GKPA pada saat itu sudah begini. Mulailah dia mengerti, memahami. Lalu setelah itu kan
menurut Bapak Ibu setelah 95 bagaimana perkembangan GKPA? Baru nanti dia akan nyocos itu. Karena dia sudah diinduksi. Sudah dimasukkan beberapa informasi yang menstimulasi dirinya memahami objek pembicaraan kita. Itu namanya induksi. Pola nalar kita harus jalan dengan nalar orang yang sedang kita wawancarai. Tapi kalau nalar kita tidak nyambung dengan nalar orang yang kita wawancarai, berabe kita, nggak dapat jawaban. Itu yang disebut dengan induksi. Nah, kalau deduksi, itu untuk penelitian kuantitatif. Lalu datanglah kita kan, masuklah kita ke persekutuan Nafas Bulung misalnya, atau PNB, atau PMT, kan, PP, membawa angket ini. Saudara-saudara, saya ini adalah mahasiswa STT, sedang menulis skripsi dengan judul ini. Saya minta tolong diisi ya. Wah, dibagikannya langsung, tanpa kata belecek. Nah, ditanya lah, bagaimana mengisinya ini? Udah isi aja lah. Minggu depan saya jemput ya. Oke, siap bang. Pergi dia. Minggu depannya datang lagi. Bagaimana kawan? Aduh, tinggal bang di rumah. Nggak tahu aku cara ngisinya. Susah. Pertanyaan abang sih banyak kali. Jadi bagaimana ini? Fotokopi lagi bang. Fotokopi lagi. Rugi lagi kan. Rugi waktu. Rugi fotokopi lagi. Nggak dapat apa-apa. Lalu datang lagi di minggu depannya. Gimana bro? Aduh bang. Aduh. Nggak tahu aku bang. Udah kutanya pendeta. Nggak bisa aku jawab. Katanya. Apa kata pendeta? Dia pun nggak ngerti katanya. Rugi lagi. Fotokopi lagi bang ya. Fotokopi. Berbulan-bulan nggak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak pakai deduksi. Jadi deduksi itu apa? Ketika saudara bawa angket, masuk kepada PP atau PNB atau pemuda gereja, sebelum bagikan, berilah deduksi. Deduksi itu kan pengajaran. Saudara-saudara, adik-adikku, kakak, abang-abang, saya mahasiswa teologi sedang menulis skripsi, saya butuh bantuan saudara-saudara. Ada 15 pertanyaan saja di sini, 15 pertanyaan. Mudah kok cara menjawabnya, tinggal centang setuju, tidak setuju, sangat setuju, baru di situ tidak setuju sekali. Hanya centang-centang aja. Pertanyaannya mudah. Jadi judulku adalah peran pemuda dalam rangka meningkatkan hubungan mitra ekumenis. Jadi dalam pertanyaan pertama begini, pertanyaan kedua begini, pertanyaan ketiga, sampai pertanyaan ke-15. Nanti saya bagi, nanti aku kasih ya pulpennya supaya bisa diisi langsung. Saya tunggu loh, kasih pulpen. Nanti sambil mengisi aku kasih ya permen ya, sambil makan-makan permen, silakanlah. Nah, nanti sambil diisi, kau tunggu ya. Mengerti ada pertanyaan? Tidak, bagilah. Bagi, kasih pensil, pakai pulpen, bagikan permen, tunggu. Sambil mereka isi, kalau ada pertanyaan silakan ya, biar saya tanya, saya jelaskan. Wah, mudah kok, ini yang mudah dijelaskan tadi, mudah, 10 menit selesai. Kumpul. Bagaimana pulpennya ini bang? Bawa aja lah, oleh-oleh untuk kalian aja pulpennya. Gitu. Itu deduksi. Kita dapat informasi cepat. Karena apa? Kita sudah memberikan deduksi. Itu ciri karakteristik karya ilmiah. Punya logika berpikir. Lalu yang kelima ialah tidak emotif. Skripsi itu, karya ilmiah itu tidak emotif. Artinya jangan menguraikan skripsi dengan melibatkan emosionalmu. Karena pernyataan yang dituangkan dalam karya ilmiah itu harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosi. Bukan berdasarkan suara hati penulis. Kadang begini, karena dia sudah putus 3 kali pacaran, dibuatnya ada judul skripsi sakit hati, pendampingan pastoral karena sakit hati ditinggal pacar. Ya, itu emosional. Lalu nanti dibuatnya lah
Maka ketika pacaran, hati-hatilah memutuskan, menolak. Saudara-saudara, pacaran itu harus baik-baik. Itu khotbah lagi, mengajak lagi dia. Emosi lagi dia. Meluapkan emosionalnya di skripsinya. Karena terlibat dia langsung secara emosional dengan skripsinya. Jangan begitu. Jadi jangan gunakan skripsimu menjadi balas dendam kepada orang lain. Ya, jangan ada emosional. Lalu ciri yang berikut ialah selain tidak emotif, harus efektif dan efisien. Artinya kata-kata kita itu jangan panjang lebar, tapi padat, singkat, dan kaya informasi. Tidak berbelit-belit. Ya, padat, singkat, kaya informasi. Lalu yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa yang formal. Jadi bukan bahasa yang pasaran, bahasa prokem, bahasa gaul, tapi itu bahasa yang formal, yang baku. Semakin baku bahasa kita, maka semakin bagus. Misalnya begini, kalau saya katakan begini, embaraan saya dalam peziarahan menuju sebuah karya ilmiah membutuhkan waktu yang panjang. Apa artinya embaraan di situ? Nggak tahu kan? Karena apa? Kita tidak pernah gunakan kata embaraan. Selalu kita menggunakan pengembaraan, baru kita mengerti. Padahal pengembaraan itu berasal dari kata dasar embar. Mengembara. Dari kata dasar embara. Saya embara ke Pulau Pakmos. Atau saya embara ke Gunung Simanuk-Manuk. Nah, kita tidak pernah menggunakan kata dasar itu sebagai kata kalimat kita. Pasti selalu kita menggunakan kita mengembara. Saya sedang mengembara. Nah, dengan banyaknya kita menggunakan kata-kata baku, maka kita akan menghasilkan karya ilmiah yang bagus. Kalau misalnya begini, hiduplah berkelindan dengan sesama warga Kristen. Apa artinya itu? Hiduplah berkelindan dengan sesama warga Kristen. Mungkin nggak ada yang tahu apa arti berkelindan di sini. Hiduplah berkelindan dengan sesama umat Kristen. Artinya hiduplah bersatu dengan umat Kristen. Kata berkelindan mungkin kita nggak tahu, karena nggak tahu kita. Padahal itu kata baku. Nah, kalau skripsi kita memakai kata-kata seperti itu, wah itu berkualitas. Maka gunakanlah kata-kata yang baku. Jangan kata-kata yang pasaran. Apalagi kalau terjemahan langsung dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia kan. Jangan. Oke, itu harus kalian perhatikan soal menggunakan ragam bahasa formal. Baru kaya informasi. Jadi karya ilmiah itu harus mengandung banyak informasi. Ya, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Silakan buka mic-nya, lalu unmute. Silakan bertanya.
Tidak ada? Cukup jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, kalau sudah jelas. Nah, kita lanjut pada soal struktur. Kalau apa namanya, ciri-ciri lain menegaskan itu tidak usah saya jelaskan lagi. Ada bagaimana ciri-ciri karya ilmiah itu mengenai strukturnya, komponen substansinya, sikap penulis, penggunaan bahasa, dan menurut Wiranto bagaimana ciri-ciri karya ilmiah itu nanti kalian baca sendiri. Nah, saya masuk pada jenis karya tulis ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah itu apa? Yang pertama itu karya ilmiah pendidikan. Ini sedang kita kerjakan sekarang, sedang di kampus kita kan. Apa saja jenis karya ilmiah yang dihasilkan di dalam dunia pendidikan? Yang pertama itu makalah atau paper. Paper kalian kan mulai semester 1, semester 2 itu sudah mulai mengerjakan paper. Atau disebut dengan karya tulis. Atau karya ilmiah, ada yang disebut dengan ringkasan, resume, suatu mata kuliah tertentu, atau ringkasan suatu ceramah, atau laporan buku, laporan baca, gitu ya. Paper, itu karya ilmiah. Nah, kemudian skripsi, itu untuk jenjang S1. Lalu yang ketiga itu ialah tesis. Itu mendalami dari skripsi ya. Lalu yang ketiga adalah disertasi. Nah ini, yang keempat inilah mulai dari paper, skripsi, tesis, dan disertasi itulah karya ilmiah di bidang pendidikan. Kalau S1 itu atau skripsi itu hanya karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Itu skripsi. Kalau tesis itu suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Dan disertasi itu adalah karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terrinci. Itu karya ilmiah dari segi pendidikan. Yang berikut, yang kedua ialah karya ilmiah dari segi penelitian. Apa itu? Yang pertama, makalah. Nah, makalah ini adalah sebuah karya ilmiah berdasarkan hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Nah, kertas kerja adalah karangan yang berisi prasaran, usulan, atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan dalam sebuah rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Karenanya makalah itu selalu bersifat ilmiah. Karena dia dilakukan berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, peninjauan, dan hasil kajian teori. Itu makalah. Lalu kedua adalah naskah seminar. Yang berisi uraian dari topik yang membahas dari suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Jadi forum seminar itu akan membahas sebuah topik ilmiah yang diuraikan secara ilmiah. Jadi kalau kalian mengikuti seminar, itu berarti topik-topiknya diuraikan secara ilmiah. Ada seminar sejarah gereja, seminar etika, seminar ilmu agama, seminar biblika, PB dan PL dan sebagainya. Atau seminar pastoral dan sebagainya. Itu ada karya ilmiah. Itu hasil penelitian. Lalu yang ketiga, karya ilmu penelitian itu ialah artikel. Ini artikel ini merupakan karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Biasanya itu luarannya atau outputnya itu
jurnal-jurnal, baik itu terindeks dan Scopus, itu artikel. Dan yang keempat adalah jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini merupakan sebuah buku. Kalau kita dulu versi cetaknya ada jurnal Tabernakel. Di era digital sekarang, jurnal penelitian ini harus dibuat OJS, digital. Bukan lagi versi cetak. Kalau masih versi cetak dulu pakai ISSN, International Standard Series Number. Kalau sekarang sudah ESSN, Electronic Standard Serial Number. Nah, itu jurnal penelitian. Dan yang terakhir ialah resensi buku. Resensi itu merupakan hasil penimbangan buku atau pengulasan penilaian sebuah buku. Untuk apa? Dari hasil penelitian itu nanti kita dapat membuat resume apakah buku itu patut dibaca atau tidak. Itu resensi. Nah, itulah jenis karya ilmiah bidang penelitian. Resensi, jurnal penelitian, artikel, seminar, dan makalah. Apa manfaat kalau kita melakukan, apakah tujuan kalau kita melakukan penulisan karya ilmiah? Tujuannya ialah melatih idea secara tertulis. Supaya kita terlatih mengeluarkan, menulis, menyampaikan ide-ide pemikiran kita secara tertulis. Maka manfaat lain dan tujuan dari penulisan karya ilmiah itu ialah wahana transformasi pengetahuan. Jadi apa yang ada pada pikiran kita, kita transform kepada orang melalui karya tulis kita. Di kalangan mahasiswa sering dibuat sekarang perlombaan karya tulis ya. Itu dalam rangka menciptakan atau memproduce berpikir kita untuk menulis di bidang pengetahuan. Jadi ada lomba-lomba untuk menulis, silakan ikuti itu. Karena itu membangkitkan semangat kita memproduksi cara berpikir di bidang ilmu pengetahuan. Lalu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh kita, oleh mahasiswa, oleh siswa, menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Jadi ada disebut nanti masalah, kalian harus bisa menyelesaikannya secara ilmiah. Lalu terakhir, melatih keterampilan untuk melakukan penelitian. Manfaatnya banyak sekali. Ada 7 untuk menambah keterampilan, pengembangan keterampilan membaca, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dengan berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Makin banyak kita menulis, maka kita akan banyak pergi ke perpustakaan, baik kepustakaan daerah, kepustakaan nasional, kepustakaan STT lain, meningkatkan organisasian fakta dan data, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan untuk penelitian, pendahuluan, dan penelitian selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jenis-jenis karya ilmiah, ada pertanyaan? Tidak ada, supaya saya teruskan. Ini yang terakhir, ini formulasi bahasa dalam karya tulis. Bagaimana kita dalam menulis? Apa formulasi bahasa kita? Formulasi bahasa kita dalam menulis itu harus cendekia. Itu yang pertama, cendekia. Cendekia berarti logis, dan yang kedua dia lugas, to the point, bukan berbelit-belit. Yang ketiga punya penalaran. Lalu yang keempat ekonomi katanya itu ekonomis, efisien, dan efektif. Dan yang kelima harus baku. Apa yang disebut dengan cendekia? Nah, formulasi bahasa itu harus cendekia. Berarti harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai, bukan tidak sesuai. Misalnya bekerja bukan kerja, menjual bukan jual, tidak bukan enggak, bukan kan, memang bukan emang. Kan emangnya gitu kan. Nah, jadi hindarilah kata-kata itu. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Bahasa baku itu bagaimana? Daripada bukan ketimbang, hanya
cuma berkata, bilang, membuat, bikin, membagi, buat, pro, memberi, kasih. Bukan begitu. Jadi harus gunakan bahasa-bahasa baru. Nah, ini juga mencuci, nyuci, ditemukan, diketemukan, kan gitu. Ada lagi misalnya bulat khotbah, khotbah. Padahal yang benar khotbah, tidak ada lagi hanya. Sama seperti sarjana teologia. Nggak ada lagi itu. Yang ada sarjana teologi. Jadi jangan lagi nanti buat di situ dalam rangka memenuhi gelar teologia. Nggak ada lagi itu. Dalam teologi itu aja. Jadi harus kalian baca buku yang disempurnakan, baku yang baku. Jadi jangan lagi menggunakan bahasa-bahasa apa yang misalnya pembaharuan, nggak ada lagi pembaharuan. Yang ada pembaruan, membaharui, nggak ada membaharui, yang ada membarui. Memperoleh, nggak ada lagi, yang ada memeroleh. Jadi ada kalimat-kalimat yang sudah baku. Jangan memperoleh data, nggak ada memperoleh data, memeroleh data. Itu contoh-contoh kalimat baku. Kalian lihat nanti itu. Nah, bahasanya bersifat objektif. Nah, objektif. Ini subjektif, ini objektif. Contoh-contoh di atas telah memberikan bukti besar peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Ini contoh objektif. Yang subjektif, contoh-contoh di atas telah memberikan bukti betapa besarnya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Ini contoh-contoh. Jadi kalimatnya bukan subjektif, tapi objektif. Lalu bersifat lugas. Lugas itu bagaimana? Kita harus memahami benar-benar kalimat itu. Tidak terjadi dikotomi atau ambigu. Misalnya, contoh. Ada kalimat seperti ini. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Apa maksudnya? Kalau dikatakan pria dan wanita harus ikut serta. Ini. Nah, kalau prianya tidak harus muda, ini kan pria dan wanita yang muda harus ikut serta. Berarti semua muda, baik pria, baik wanita. Tapi kalau prianya tidak harus muda, kalimatnya tidak lagi seperti itu. Wanita yang muda dan pria harus ikut serta. Pria itu tidak harus muda. Jadi kalimatnya itu harus seperti ini, lugas, tidak menimbulkan multitafsir. Nah, itu disebut dengan lugas. Nah, kemudian kalimatnya efektif, efisien. Jangan bertele-tele. Misalnya seperti ini. Ini efisien. Nilai etis tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Ini nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Jadi ditambah di atas, ditambah dan dasar pegangan hidup. Padahal tanpa ini pun, ini dicoret ini, dia sudah mengerti kita. Nah, jadi harus efisien, efektif. Nah, kalimatnya harus lengkap. Jangan gantung-gantung. Misalnya lengkap. Pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antara subjek didik dengan pendidik. Itu lengkap. Ini di dalam pendidikan memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi antar subjek didik dengan pendidik. Ini nggak ngerti kita. Ini sering kita menulis seperti ini. Tidak lengkap. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Nanti akan saya bagikan ini materinya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada mau bertanya? Kalau tidak ada, maka kita akan tutup perkuliahan kita. Silakan buka kameranya masing-masing supaya kita duduk di kursinya, supaya kita foto bersama. Oke, tampakkan wajahmu.
duduklah di kursimu masing-masing supaya kelihatan duduk di kursinya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, lalu ini lembar yang kedua. Karena kita ada 30 orang. Ya, silakan lagi dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan Ketua Komti menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Oke, silakan yang ingin berdoa. Ada yang ingin berdoa, silakan. Ada Iya, juga yang ingin berdoa ya. Kumpul, kami persilakan. Oke. Ya, sebelum kita menutup perkuliahan kita serahkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, di mana atas lawatan Tuhan kami mampu menjalani hari-hari kami, terlebih kami mampu mengikuti perkuliahan, bimbingan, proposal dan skripsi ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk hari-hari yang akan datang, agar kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati Bapak dosen kami, berkati kami seluruhnya, mahasiswa-mahasiswi yang mengontrak mata kuliah ini, dimanapun kami berada. Inilah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Oke ya, Bujur, Mulyate, terima kasih. Ada Pak. Selamat sore, Horas, Menteri Jua, Yahudi. Selamat sore.